Cerita dimulai dengan Hanabi yang mencoba memutuskan hubungan spesial dengan Echan, karena dia sudah jadian beneran sama Mugi. Terus Hanabi bilang dia nggak mau lagi memanfaatkan sahabatnya sendiri. Tapi Echan menolak mundur. Dia malah menantang. Kalau gitu, manfaatkan saja aku semaumu. Echan nggak mau melepaskan Hanabi. Di sekolah, dia tetap menempel terus. Bahkan bersikap seolah-olah penolakan itu nggak pernah terjadi. Echan bertekad nggak akan membiarkan Hanabi pergi darinya. Gara-gara stres, Hanabi jatuh sakit demam tinggi. Echan merawat Hanabi dengan telaten sambil menunjukkan sisi posesifnya. Dia ingin Hanabi bergantung sepenuhnya padanya saat sedang lemah. Di sela-sela merawat, Echan malah memberikan kuliah cinta yang berbahaya. Echan bilang, kalau Hanabi itu punya aura yang bisa bikin cowok penasaran. Echan menyarankan Hanabi untuk memanfaatkan itu. Pura-puralah membuka diri. Tapi, jangan kasih tahu perasaan aslimu. Menurut Echan, itulah cara gampang menaklukkan hati cowok. Sepulang sekolah, Hanabi mempraktekkan teori Echan. Kebetulan dia berpapasan dengan Takuya, cowok yang dulu jalan bareng Bu Akane di episode 3. Hanabi yang berniat merebut semua cowoknya Bu Akane langsung melancarkan aksinya. Hanabi menyapa Takuya dengan gaya sok imut dan polos ala adik kecil. Dia memanfaatkan fakta kalau Takuya suka wanita dewasa seperti Akane. Jadi Hanabi memposisikan diri sebagai gadis muda yang manis dan tidak berbahaya. Saat Takuya bertanya soal Mugi, Hanabi berbohong. Enggak kok, aku nggak pacaran. Takuya pun terpancing dan langsung agresif minta nomor kontak Hanabi. Dalam hati Hanabi yang setengah kaget membatin, ternyata semudah itu ya. Besoknya di sekolah, Hanabi berinisiatif mengajak Mugi makan siang bareng. Di sini Hanabi benar-benar menunjukkan sisi pacar idealnya. Dia membawakan bekal buatan sendiri yang bikin Mugi senang banget. Saking senangnya, Mugi berniat mau mentraktir Hanabi balik sepulang sekolah. Tapi, Hanabi menolak dengan halus. Beralasan kalau dia ada urusan lain, jadi nggak bisa pulang bareng. Ternyata, urusan itu adalah diam-diam mau ketemuan sama Takuya. Di toilet sekolah, Hanabi berdandan cantik dan menaikkan roknya supaya terlihat lebih pendek dan menggoda di luar toilet. Ternyata Echan sudah memperhatikan. Echan tersenyum puas karena Hanabi benar-benar menuruti sarannya untuk menjadi cewek yang berbahaya dan mempermainkan cowok. Akhirnya, Hanabi ketemuan sama Takuya di tempat karaoke. Awalnya mereka cuma ngobrol biasa. Takuya memuji Hanabi yang kelihatan imut, tapi lama-lama, suasana jadi panas. Takuya mulai terbawa nafsu. Dan mereka pun kokop-kokopan. Takuya yang merasa dikasih lampu hijau, mulai berani grepe-grepe Hanabi. Nah, di saat tangan Takuya mulai menjalar terlalu jauh, Hanabi tiba-tiba merasa nggak nyaman. Dia jadi takut, gemetar, dan ragu. Hanabi sadar kalau dia nggak bisa melakukan ini. Akhirnya dia berubah pikiran dan menolak melanjutkannya di luar Echan. Nggak sengaja berpapasan sama Mugi. Di pertemuan singkat itu, Echan dengan licik membisikkan sesuatu yang bikin Mugi overthinking. Echan bilang kalau Hanabi itu cewek populer. Jadi Mugi jangan sampai lengah. Kata-kata Echan itu sukses menanamkan benih kecurigaan di hati Mugi. Kalau Hanabi mungkin saja selingkuh. Besoknya, Mugi dan Hanabi pulang sekolah bareng seperti biasa. Saat Hanabi lagi nungguin Mugi, dia ternyata lagi asyik chattingan sama Takuya. Pas Mugi datang menyapa, Hanabi kaget dan buru-buru memasukkan ponselnya ke saku. Gerak-gerik mencurigakan ini langsung tertangkap mata Mugi dan bikin dia makin curiga. Di perjalanan pulang yang sepi, mereka berhenti dan berkokop mesra dulu. Tapi di balik itu, isi kepala mereka berisik banget. Mugi sibuk menyelidik dalam hatinya, menebak-nebak apakah Hanabi habis selingkuh atau tidur sama cowok lain. Sedangkan Hanabi justru merasakan hal yang berbeda. Hanabi sadar kalau saat disentuh Mugi, dia nggak merasa takut sama sekali. Beda banget kalau sama cowok lain. Hanabi juga menyadari kalau dia sudah lama nggak membayangkan Mugi sebagai Pak Narumi. Dia mulai melihat Mugi sebagai Mugi, bukan sebagai pengganti lagi. Lagi asyiknya mereka kokop-kokopan. Tiba-tiba ada suara cewek berteriak keras melarang mereka. Wah, siapa tuh yang gangguin orang pacaran?